Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pagi ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu di dalam tayangan video singkat ini. Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa kami yang di surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini. Tuhan memberikan waktu, kesempatan bagi kami sekali lagi untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, berikan kami anugerah, pengertian, pemahaman, hikmat supaya kami dapat mengerti, memahami kebenaran firman-Mu. Kami mampu menangkap setiap pesan yang mau Tuhan sampaikan kepada kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara dikasih oleh Tuhan, pagi ini saya ingin mengajak saudara untuk kita bersama-sama membaca satu kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Daniel pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-30. Daniel pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-30. Satu kisah yang tentu saja tidak asing bagi kita saudara, yaitu kisah tentang 3 orang yang dimasukkan ke dalam dapur perapian yang menyala-nyala. Saudara, kisah ini itu adalah satu kisah yang bukan sekedar dongeng saudara, tetapi satu kisah yang nyata, yang betul-betul terjadi pada zaman Raja Nebukadnezar. Saudara, mari kita melihat bersama-sama Daniel pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-30. Tetapi oleh karena waktu saudara, saya hanya akan membaca ayat yang ke-16, 17, dan 18. Daniel pasal 3 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Sadrah, Mesah, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar. Oleh karena mereka sudah dipanggil gitu ya. Karena mereka tidak mau menyembah patung raja yang dibuat, maka mereka dipanggil oleh raja dan kemudian mereka menjawab Raja Nebukadnezar. Jawabannya begini. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Saudara kasih oleh Tuhan, ayat yang kita baca ini adalah satu pernyataan iman dari 3 orang yang mendapat ancaman untuk dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Saudara, kisah ini dimulai dari sebuah ambisi dari Raja Nebukadnezar ketika dia berhasil untuk membuat patung emas, saudara. Patung emas yang tingginya itu mencapai kurang lebih 60 hasta, yaitu kurang lebih 27 meter. Dan lebarnya itu adalah 6 hasta, kurang lebih 2,7 meter. Nah, saudara, setelah patung itu selesai dibuat, maka Raja Nebukadnezar memberikan satu perintah yang disampaikan kepada seluruh rakyat, saudara. Yaitu supaya semua orang harus datang menyembah patung emas yang telah dia dirikan itu. Tetapi ternyata saudara, ada 3 orang yang tidak mau menyembah, yaitu Sadrah, Mesah, dan Abednego. Maka oleh karena mereka tidak mau menyembah raja, menyembah patung emas yang dibuat raja, maka mereka harus dimasukkan ke dalam dapur perapian yang menyala-nyala. Saudara, sekalipun Raja Nebukadnezar sudah tanya pribadi kepada mereka, sudah diancam, sudah ditekan begitu rupa, bahwa kalau mereka ini tidak mau menyembah patung emas yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar, mereka akan dimasukkan ke dalam dapur perapian yang menyala-nyala. Mereka tetap tidak mau menyembah. Mereka tetap pada pendiriannya. Mereka tidak mau menyembah patung emas yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar itu. Muncul satu pertanyaan, saudara. Apa yang membuat mereka ini begitu tetap bertahan dan sekalipun diancam akan dimasukkan ke dalam dapur perapian? Yang pertama, saudara, karena mereka memiliki Allah yang berbeda. Allah yang disembah oleh Sadrah, Mesah, dan Abednego adalah Allah dan Tuhan yang berbeda dengan Allah-Allah, dengan dewa-dewa
yang dibuat, yang disembah oleh Raja Nebukadnezar dan rakyatnya. Allah yang disembah oleh Sadra, Mesa, dan Abednego adalah Allah dan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang sanggup melepaskan umat yang percaya kepadanya. Allah yang maha kuasa, Allah yang sanggup menjaga, melindungi, membentengi setiap orang yang bersandar dan berserah kepadanya. Itulah Allah yang disembah oleh Sadra, Mesa, dan Abednego. Sadra, Mesa, dan Abednego begitu yakin sekali bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang maha kuasa. Kalau mau dikatakan, Allah yang saya sembah, Allah yang kami sembah, sanggup kok melepaskan kami. Kalaupun tidak, kami tidak akan mau menyembah dewa dan patung emas yang raja akan buat. Sudah dikasih oleh Tuhan, sekali lagi, Allah yang disembah oleh Sadra, Mesa, dan Abednego adalah Allah yang berbeda. Sudah pastikan bahwa kita memiliki Allah yang dimiliki oleh Sadra, Mesa, dan Abednego. Allah yang menjaga, melindungi, dan menaungi, membentengi umat yang percaya kepadanya. Yang kedua, saudara, apa yang membuat mereka itu bisa bertahan? Sekalipun diancam dengan perapian yang menyala-nyala. Oleh karena mereka memiliki satu keberanian yang luar biasa. Saudara, tidak mudah sekali untuk berdiri di hadapan Raja Nebukadnezar. Apalagi Alkitab menuliskan setelah tahu bahwa Sadra, Mesa, dan Abednego mereka adalah pemimpin-pemimpin. Tapi mereka tidak mau menyembah kepada patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Raja begitu marah sekali. Raja begitu geram sekali. Sehingga akhirnya mereka bertiga ini dipanggil, saudara. Diancam. Dan kemudian mereka tetap kepada pendiriannya. Tidak mau untuk menyembah patung yang telah Raja buat. Raja makin marah. Dan kemudian perapian itu ditambah lagi, saudaraku. Ditambah lagi panasnya. Sehingga saudara, Alkitab menceritakan Sadra, Mesa, dan Abednego itu diangkat dengan tangan terikat, kaki terikat, dimasukkan ke dalam dapur perapian. Orang yang ngangkat itu sendiri, saudara, karena saking panasnya justru masuk ke dalam perapian dan akhirnya mati. Saudara, keberanian yang dimiliki oleh Sadra dan Mesa, Abednego sungguh luar biasa. Mereka berani menghadapi raja yang begitu bengis, raja yang begitu kasar sekali. Tetapi mereka tetap berani menghadapi tantangan itu. Keberanian yang berbeda yang dimiliki oleh Sadra, Mesa, dan Abednego. Yang ketiga, saudara, apa yang membuat mereka bisa bertahan? Dan mereka tidak takut sama sekali dengan ancaman perapian yang menyala-nyala itu. Oleh karena mereka punya komitmen yang berbeda. Satu komitmen yang begitu jelas sekali yang dikatakan di dalam ayat yang ke-18. Sudah dikatakan di dalam ayat yang ke-18 yang tadi kita baca. Tetapi seandainya tidak, saudara, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Katakan, tidak akan memuja dewa Tuanku. Tidak akan pernah. Tidak akan juga menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Tetap pada komitmennya, hanya satu yang mereka sembah, yaitu Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang menguasai akan hidup dan mati manusia. Sadra, Mesa, dan Abednego punya komitmen yang luar biasa. Komitmen itu mengikat dirinya dengan Tuhan. Komitmen itu, saudaraku, membuktikan akan kesetiaannya kepada Tuhan. Dia tidak ingkar dan tidak menyangkal akan Tuhannya, sekalipun ada ancaman yang begitu luar biasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, satu teladan yang luar biasa, bukan? Dari Sadra, Mesa, dan Abednego. Ketika menghadapi api, ketika menghadapi ancaman, ketika menghadapi tantangan, ditekan begitu rupa, saudara, Sadra, Mesa, dan Abednego tetap setia kepada Tuhan. Dia tidak ingkar, tidak menyangkal akan Tuhan. Karena mereka memiliki Allah yang berbeda. Allah yang menjaga, melindungi mereka. Mereka punya keberanian yang berbeda. Mereka juga punya komitmen kesetiaan yang berbeda. Saudara, di dalam kitab Perjanjian Baru, orang yang mau mengakui, aku, kata Yesus. Mari kita melihat, saudaraku, di dalam Injil Matius, saudara, ya. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-10. Saudara bisa buka Injil Matius pasal yang ke-10, saudara, ya. Injil Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-32, 33 mengatakan begini. Setiap orang yang mengakui aku, kata Tuhan, di depan manusia,
Aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Sadrana, Mesah, dan Abednego sekalipun menghadapi tantangan, mereka tidak pernah menyangkal akan Allah, akan Tuhan. Kemudian saudaraku, di dalam ayat 39 dikatakan, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Saudara dikasih oleh Tuhan, dari kisah Sadrak, Mesah, dan Abednego, mari kita belajar. Belajar tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Kalau kita setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita, maka firman Tuhan katakan kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan di surga. Saudara, mari kita terus berjuang di dalam menghadapi kesulitan, penderitaan, tantangan, tekanan, api yang lain yang mungkin bisa menekan kehidupan kita. Tetaplah kita setia kepada Tuhan. Tetaplah kita memegang komitmen untuk tetap mengikut Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pagi ini. Kami bersyukur untuk firman yang Tuhan sudah sampaikan kepada kami. Supaya kami memiliki satu komitmen, keberanian untuk kami tetap setia kepada Tuhan di dalam hidup kami. Sekalipun ada begitu banyak tantangan, ada banyak himpitan, ada banyak tekanan di dalam kehidupan kami mungkin Tuhan. Tekanan apapun itu Tuhan, rupa apapun itu Tuhan, tidak akan menggeser akan iman kami. Tetapi kami akan tetap setia dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh teman-teman kami, jemaat Tuhan yang mendengar firman-Mu hari ini. Supaya kehidupan kami terus ada di dalam lindungan dan penjagaan Tuhan. Tuhan terus memegang kendali dalam kehidupan kami. Tuhan terus memberkati apa yang kami kerjakan dan lakukan. Dan juga pelayanan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.